Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok bahan bantuannya akan mempresentasikan hasil pengerjaan tugas besar pertama analisis deret waktu kami mengenai analisis kestasioneran dan identifikasi model Sarima pada data konsentrasi CO2 global. Selanjutnya, kelompok kami beranggotakan Dian Maharania Zahra, selanjutnya ada Felicia Cynthia Febriani, dan yang terakhir ada Keisha Hernantia Zahra. Lalu kami membagi menjadi 5 poin, yaitu latar belakang, tujuan, deskripsi dataset, kode dan analisis, dan juga kesimpulan. Selanjutnya, sebelum masuk ke teknis, saya akan menjelaskan sedikit latar belakang mengapa analisis ini penting. Seperti yang kita tahu, data deret waktu atau time series merupakan data yang direkam secara berurutan dari waktu ke waktu. Nah, kunci utama sebelum kita bisa melakukan peramalan atau forecasting yang akurat adalah memastikan data tersebut memenuhi asumsi statistik, yaitu kestasioneran. Objek penelitian yang kami pilih yaitu data konsentrasi karbon dioksida atau CO2 global. Alasan mengapa kami memilih dataset ini, karena secara alaminya data CO2 ini sangat unik, ia menunjukkan kecenderungan peningkatan terus-menerus akibat aktivitas manusia, sekaligus memiliki pola musiman tahunan yang konsisten dari proses alam. Oleh karena itu, tujuan utama dari tugas besar pertama ini untuk menganalisis karakteristik data konsentrasi CO2 global dan membangun model peramalan Sarima yang akurat, sehingga kita dapat memahami pola tren perubahan iklim yang terjadi dalam beberapa dekade terakhir secara statistik. Selanjutnya, untuk untuk deskripsi datasetnya, namanya adalah Global Monthly Mean CO2 Concentration. Sumber datanya kita dari Kaggle. Untuk periode pengamatannya dari bulan Januari 1979 sampai dengan bulan Oktober 2024 dengan total sampel 550 bulan. Satuan ukurnya yaitu parts per million atau ppm dan juga fokus analisisnya di sini yaitu kolom average. Selanjutnya kita masuk ke bagian kode dan analisis. O- Oke, kita masuk ke tahap pertama yaitu pemuatan dan prapemrosesan data. Pertama-tama kami memuat library penting seperti NumPy, Matplotlib, Seaborn, Pandas, dan lain sebagainya. Lalu di sini juga ada kode untuk memuat dataset dan juga menggabungkan kolom tahun serta bulan menjadi satu format tanggal yaitu datetime. Dan langkah ini sangat krusial untuk mengubah data biasa menjadi objek time series dengan tanggal sebagai indeksnya. Di sini bisa dilihat bahwa data berhasil dimuat dengan total sampel yaitu 550 bulan dari periode bulan Januari 1979 sampai dengan bulan Oktober 2024. Selanjutnya kita masuk ke langkah A yaitu deskripsi data statistik. Di sini kami menghitung karakteristik dasar data secara manual untuk memahami distribusinya. Di sini juga ada kita tampilkan rumus-rumus yang kami gunakan. Oke, berdasarkan hasil perhitungannya, berdasarkan hasil perhitungannya, kami dapatkan jumlah datanya sebanyak 550, rata-rata meannya yaitu 374,67, variansinya yaitu 619,54, standar deviasinya yaitu 24,89, untuk minimumnya yaitu 334,36, kuartil pertama yaitu 354, median atau kuartil kedua 371,5, kuartil 3 yaitu 394,89 dan juga nilai maksimumnya 423,91. Maka di sini
kita dapatkan rata-rata konsentrasi CO2 selama periode ini adalah sekitar 374,67 ppm dan juga variansinya eh, kita dapatkan cukup besar yaitu 619,55 yang dimana angka variansi yang tinggi ini memberikan kami indikasi awal bahwa data ini memiliki sebaran yang sangat luas yang dimana kemungkinan besar disebabkan oleh adanya tren kenaikan yang konsisten dari tahun ke tahun. Oke, untuk membuktikan dugaan tersebut, kita masuk ke langkah yang B, yaitu visualisasi data. Bisa kita lihat dari grafiknya, ada dua hal yang sangat menonjol secara visual. Yang pertama, tren. Yang pertama, tren yaitu garisnya terus menanjak dari tahun 1979 sampai dengan tahun 2024 dan ini menunjukkan tren positif yang sangat kuat. Lalu, hal yang kedua yang menonjol yaitu musiman atau seasonality-nya. Kalau diperhatikan lebih dekat, garisnya itu tidak lurus mulus tapi bergerigi naik turun secara teratur. Nah, ini tuh menunjukkan pola musiman tahunan. Jadi, secara visual saja kita bisa menyimpulkan bahwa data ini tidak stasioner karena rata-ratanya berubah terus seiring berjalannya waktu. Oke, selanjutnya kita harus memvalidasinya secara statistik di langkah C menggunakan uji ADF. Hipotesis kami ada dua, yaitu H0, yaitu data tidak stasioner, dan juga H1, yaitu data stasioner. Di sini bisa kita lihat outputnya, nilai ADF statistik kita dapatkan positif 4,55, dan yang paling penting nilai p-value-nya yaitu 1, Kar- karena nilai p-value jauh di atas 0,05, maka kita dapatkan gagal menolak H0. Lalu kesimpulan akhirnya secara statistik data ini terbukti tidak stasioner. Oleh karena itu, data ini belum siap dimodelkan dan wajib melalui differencing di tahap selanjutnya. Demikian analisis awal kami mulai dari pemuatan data hingga pembuktian ketidakstasioneran. Langkah selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, saya akan melanjutkan ke langkah D atau penanganan ketidakstasioneran. Di sini kami melakukan transformasi data menggunakan differencing untuk menstabilkan nilai rata-rata atau mean dari data. Di sini pertama-tama yang kita akan differencing adalah untuk non-seasonalnya atau D kecil yang dimana kami lakukan untuk menghilangkan tren. Lalu yang kedua adalah kami akan mendiferencing untuk data seasonalnya. Untuk seasonalnya yaitu D besar sama dengan 1, di mana untuk menghilangkan musimannya. Lalu bisa dilihat untuk grafiknya. Eh, pada grafik, pada grafik dapat dilihat tren kenaikan jangka panjangnya sudah hilang, namun pola musimannya masih sangat terlihat. Sedangkan untuk di bawahnya, yaitu yang kedua, yang grafik data setelah differencing seasonal, bisa dilihat data dikurangi karena data dikurangi dengan data bulan yang sama di tahun lalu, atau juga bisa disebut eh, yang mana ini disebut seasonal karena lag-nya terjadi pada lag 12. Bisa dilihat juga untuk kedua grafik pada layar merupakan stasioner karena datanya berfluktuasi secara acak di sekitar angka 0. Lalu selanjutnya untuk hasil uji ADF-nya, untuk hasil uji ADF masih di langkah D, masih di langkah D. Nah, eh,
Untuk membuktikan secara statistik bahwa pengamatan visual sudah benar, kami melakukan uji ADF ulang pada data hasil transformasi tersebut. Untuk hasilnya sendiri didapatkan ADF statistiknya sejumlah min 8,89, p-value-nya sejumlah 0, dan di sini ada critical value, yang dimana karena nilai ini jauh di bawah taraf signifikansi 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis nol ditolak atau datanya stasioner. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke Bentar, bentar, langkah bentar E, dulu. bagian satu, yaitu visualisasi plot ACF dan PACF. Di sini kami akan plot untuk yang non-seasonalnya dulu, yaitu mencari P dan Q dari ARIMA. Di sini kita bisa melihat untuk grafik ACF digunakan untuk mencari kandidat order Q kecil atau MA, dan untuk grafik PACF digunakan untuk mencari kandidat order P kecil atau AR. Dan untuk batang yang keluar dari area merah, menandakan bahwa lag tersebut signifikan secara statistik. Selanjutnya, kita akan masuk ke langkah E bagian 2, yaitu identifikasi order model secara statistik. Di sini kami akan mengidentifikasi non-seasonal terlebih dahulu, yaitu ARIMA, P, D, dan Q yang kecil. Di sini kami menggunakan data hasil differencing reguler atau yang non-seasonal, yaitu yang D kecil sama dengan 1. Lalu selanjutnya kami akan menghitung ACF dan PACF-nya. Dan di sini kami akan mendeteksi lag mana saja yang signifikan dengan hitungan jika nilai absolutnya lebih dari batas signifikansi. Dan untuk perhitungannya sendiri, kami dimulai dari 1 karena kami tidak menggunakan lag 0. Lalu di sini didapatkan hasil dari identifikasi non-seasonalnya. Di sini untuk lag signifikan dari PACF-nya ada 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Dan untuk lag signifikan dari ACF, ini dia dari 1 sampai dengan 30. Namun, karena kami menerapkan prinsip prinsip parsimoni atau kesederhanaan model dan teori time series, jadi lag yang terlalu jauh seperti 12 dan 24 itu termasuk ke seasonal dan bukan non-seasonal. Lalu selain itu dengan mengambil order terlalu tinggi, misalnya AR30, akan menyebabkan overfitting. Maka kami memutuskan untuk P kecil atau AR-nya kami hanya mengambil leg dominan di awal yaitu 1, 2, dan 3. Dan untuk key kecilnya atau MA kami juga membatasi pada leg 1, 2, dan 3. Sehingga kombinasi model non-seasonal yang akan kami uji adalah variasi dari ARIMA 1, 2, 3 dan dikombinasikan dengan differencing D kecil sama dengan 1. Lalu di sini kami akan memulai untuk penyusunan kandidat modelnya seperti yang saya bilang tadi. Untuk P kecilnya kami hanya mengambil 1, 2, dan 3, Q-nya 1, 2, dan 3, dan D-nya adalah 1. Lalu kita akan membuat kombinasi dengan rumus seperti berikut. Dan di sini didapatkan untuk kombinasi non-seasonalnya ada list P 1, 2, 3, list Q 1, 2, 3, yang dimana menghasilkan total kombinasi sebanyak 9. Dengan total kombinasinya itu sendiri ada ARIMA 1, 1, 1, ARIMA 1, 1, 2, dan seterusnya. Untuk identifikasi komponen seasonalnya akan dijelaskan oleh rekan saya yang selanjutnya. Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya, setelah kita melakukan differencing untuk menghilangkan tren dan musiman, langkah selanjutnya adalah mengidentifikasi order untuk seasonal, yaitu mencari P dan Q. Karena data CO2 ini adalah data bulanan dengan pola musiman yang sangat kuat, jadi kita tidak hanya melihat lag-lag awal, tetapi kita juga memperhatikan lag musimannya. Karena 1 tahun ada 12 bulan, maka periode musiman kita adalah S sama dengan 12. Pertama, kita tentukan terlebih dahulu order musiman P dan Q-nya. Di sini ada plot ACF dan PACF-nya.
Pada plot ACF, spike signifikan hanya terlihat jelas pada leg ke-12. Jadi kita mengindikasi bahwa order key sama dengan 1. Lalu untuk plot PACF terlihat spike signifikan pada leg ke-12 dan ke-24. Jadi di sini kita mengindikasi untuk leg 12 itu order P sama dengan 1 dan leg 24 untuk order P sama dengan 2. Batang-batang lain di antara kelipatan 12 seperti leg 1, 2, 3 itu dapat diabaikan karena sudah dianalisis pada bagian non-seasonal sebelumnya. Lalu untuk memastikan kita membuat Lalu untuk memastikan yang tadi kita membuat kode untuk menentukan kandidat P dan Q seperti ini. Di sini terlihat untuk outputnya signifikan PACF flex yaitu 12 dan 24. Seperti yang tadi saya bicarakan. Lalu di signifikan ACF ada 12. Oke, setelah dihasilkan kombinasi non-seasonal sebelumnya, kami menentukan atau membuat kombinasi seasonal untuk P1 dan 2 serta Q-nya itu 1 dan D-nya itu 1. Dihasilkan total kombinasi untuk semuanya yaitu ada 2 dengan seasonal 1, 1, 1, 12 dan seasonal 2, 1, 1, 12. Oke, jadi setelah dihasilkan kombinasi non-seasonal tadi dan seasonal kami mencoba mengkombinasikannya untuk menghasilkan beberapa model Sarima dengan non-seasonal differencing sama dengan 1, disama dengan 1, P-nya 1, 2, dan 3, lalu Q-nya 1, 2, dan 3 juga. Lalu yang seasonal itu S-nya 12, D sama dengan 1, P-nya 1 dan 2, serta Q-nya itu 1. Kombinasi dari parameter-parameter ini akan menghasilkan total 18 model. Seperti Sarima 111 X 11112, Sarima 111 X 21112 dan Sarima yang lainnya. Oke. Sebagai penutup, saya akan membacakan kesimpulan dari analisis kami. Dari data konsentrasi CO2 global yang kami olah, terlihat jelas adanya karakteristik tren yang terus naik serta pola musiman yang berulang setiap tahunnya. Uji ADF juga mengonfirmasi bahwa data mentah ini awalnya tidak stasioner. Oleh karena itu, kami melakukan penanganan khusus agar data siap dimodelkan. Kestasioneran Kestasioneran akhirnya berhasil kami capai setelah melakukan proses differencing tadi, baik itu differencing biasa maupun differencing secara musiman. Lalu hasil akhirnya berdasarkan pola grafik ACF dan PACF serta validasi sistem model terbaik yang kami temukan untuk data ini adalah Sarima. Dengan demikian, seluruh tahapan analisis, mulai dari deskripsi hingga identifikasi model telah selesai kami lakukan. Hasil ini akan menjadi dasar untuk melanjutkan ke tugas besar selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.